Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, kan bahas tentang tersangka pembakaran dari gedung-gedung DPRD. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Sementara 5 September lalu, polisi menetapkan 29 tersangka kasus kerusuhan yang berujung pada perusakan, pembakaran, dan penjarahan di gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan. Oke, masih anak Dari kecil 29 juga ini. tersangka, 14 tersangka merupakan pelaku perusakan di DPRD Sulawesi Selatan dan 15 tersangka merupakan pelaku perusakan DPRD Makassar. Sementara itu, dari 29 orang yang ditangkap, 6 orang merupakan anak di bawah umur. Enam Selain orang. menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti flash disk berisi foto pada saat kejadian. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lain termasuk aktor intelektual perusakan gedung Itu DPRD ya. Kota Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan. Ya, soalnya ini kita lihat ya, kayak muka-mukanya itu masih muda gitu, dan nggak kepikiran buat ngebakar ataupun ngerusak ini ya, fasilitas ya. Kemungkinan besar ini kayak diprovokasi dan disuruh sama orang lain, orang yang lebih pintar dan lebih dewasa untuk melakukannya. Jadi nggak sembarangan gitu ya, kayak apa langsung dituduh oh ini anak-anak ini emang nakal aja gitu. Tapi kemungkinan bisa aja dihubungkan ke jaringan yang lebih luas, misalnya kayak aktor intelijen yang lebih pintar dan lebih punya dana untuk mendanai hal seperti ini. Ya mungkin ada dalangnya atau orang yang menyuruhnya gitu kan, yang di atasnya. Hmm. Masih pada muda Ada kan. flash disk yang isinya semua rekaman CCTV dan juga kita menganalisa dari semua media sosial yang waktu itu sedang live. Ditelusuri Kita semua tuh ya. masih melakukan pendalaman apakah ada aktor intelektualnya dan siapa orangnya. Nah, ini masih terus dilakukan penyelidikan. Masih Jadi tidak penyidikan berhenti ternyata di ya. sini. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan nanti kalau memang itu bisa dibuktikan nanti akan kita sampaikan kembali. Pada 5 September lalu di Jakarta, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap 70 orang pelaku Banyak penyerangan tuh ya. kantor Polres Metro Jakarta Utara pada Sabtu malam. Setelah diperiksa secara intensif, 66 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tuh ya, Tersangka banyak berperan banget ya. melempari petugas dengan benda tumpul dan petasan, serta merusak sejumlah fasilitas kantor Polres Metro Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erik Frendris menegaskan pelaku bukan demonstran, tetapi perusuh. Tuh ya, berarti ini penyusup bukan dari pendemo murni gitu ya. 66 tersangka yang kami tahan. Jadi tolong digarisbawahi, ini bukan demonstran tapi perusuh yang tiba-tiba menyerang Mapolres. Perannya itu ya melakukan perusakan, kemudian pelemparan dengan barang bukti yaitu antara lain ada bekas bom molotov, kembang api dan segala macam. Kalau yang 66 ini apakah semuanya warga Jakarta Utara atau gimana Pak Polres? Ya macam-macam. Jadi ada yang dari Jakarta Utara, kemudian ada dari timur, selatan dan dapat dari berbagai daerah di Jakarta. Itu ya. Itu yang bingung kan. Kalau misalnya berbagai daerah berarti kan kayak ada yang ngumpulin gitu, ada yang mengirimkan orang-orang tadi itu untuk ke sini gitu kan, bukan di daerahnya tapi kok bisa ada di daerah tersebut gitu. Buat apa mereka tuh datang ke tempat itu? Kalau nggak ada urusan ya, kalau misalnya cuma buat ngurus doang. Itu kayak ada yang nyuruh dan mengkoordinir supaya wah nih jam segini kita kumpul dari berbagai daerah sehingga bisa menyerang atau merusak dari bangunan polisiannya gitu kan, kayak ada mengkoordinir gitu ya, soalnya kayak gerakannya itu terlalu terlalu ini ya Pak ya, kayak kompak gitu, kayak terkoordinir dengan baik gitu. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengatur hal seperti ini, soalnya bisa banyak tuh orang yang sampai 66 itu nggak sedikit loh, lebih dari 50 orang. Kalau misalnya nggak ada yang mengkoordinir kan bakal kacau, pasti kayak ada yang menyediakan logistiknya, ada yang menyediakan dana untuk transportasinya. Itu kan jadi pertanyaan, ini benar-benar murni ingin apa ya, ke sini atau emang ada mengirimkan gitu kan.
Setelah viral, jam tangan bernilai belasan miliaran rupiah yang menjadi salah satu barang jarahan dari rumah milik mantan anggota DPR RI Sahroni akhirnya dikembalikan. Keluarga dari anak remaja memilih mengembalikan jam bernilai 11 miliar rupiah tersebut melalui pihak RT dan RW setempat. Sang ibu menyebut anaknya menemukan jam tangan Richard Mille milik Sahroni yang tercacar di jalanan saat aksi penjarahan di rumah Sahroni. Saya dia ngambil beberapa barang dan barang itu terjatuh dan dia ambil aja. Waktu itu dia menemukan tasbih dan jam tangan itu. Di RT saya minta koordinasi juga sama RW, saya mau mengembalikan. Akhirnya viral dan saya tahu ternyata harga jam itu fantastis sekali gitu. Dan itu kita juga sempat kaget, sempat shock gitu kan. 1 kali 24 jam itu ada di rumah kita pun kita nggak bisa tidur gitu. Karena kita ternyata itu bukan barang hak milik kita gitu kan. Sementara mantan anggota DPR yang juga selebritas Surya Utama atau Uya Kuya mengaku telah mendapatkan beberapa kucing yang sempat hilang dalam aksi penjarahan yang dilakukan massa di rumahnya. Uya Kuya juga sempat berkoordinasi dengan pihak RT dan RW di rumahnya untuk membantu jika ada mengimbau kepada warga yang menemukan kucing miliknya yang masih belum kembali. Sampai Tak hanya kucingnya kucing, dijarah polisi juga juga ya. mengumpulkan sejumlah barang yang dijarah dari rumah Uya Kuya. Polisi juga sudah menangkap sejumlah pelaku penjarahan rumah Uya Kuya. Ini udah ada cari tahu belum sih Mas Bio? Kucing tadi juga ada RT, ibu RT dari tolong karena ini lokasi ibu ini juga tetangga dekat kita juga nggak jauh. Tadi dihimbau bahwa kalau seperti ada kesadaran dari pihak-pihak pelaku yang mengambil, terutama kucing, foto-foto, surat-surat berharga gitu kan ya, segera bisa dikumpulkan informasi ke RT atau ke RW masing-masing. Dan kalau kucing sekarang fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua, mertua saya juga di rumah itu juga, dan urus mencari kucing-kucing saya yang hilang. Polisi juga telah memeriksa sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Iya, kena juga ya. Sebelumnya, Sri beberapa Mulyani pemuda juga kena ya sempat rumahnya. mengembalikan barang ke rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka mengaku menemukan barang tersebut di jalan. Namun setelah diperiksa, polisi menemukan bukti keduanya terlibat dalam aksi penjarahan rumah Ibu Sri Mulyani. Yang mengaku menemukan barang hasil curian yang dilakukan di kediaman Bu Menteri. Dan dia bercerita bahwa barang itu ditemukan yang kececer di pinggir jalan. Sambil kita Bohong berarti ya. ngecek video yang viral sehingga ternyata ada foto mereka berdua. Oh, Artinya kedua orang ini tertangkap terlibat layar, ikut berarti. terlibat dalam proses penjarahan malam itu, Bang ya? Ya, jadi itu ya yang bisa kita pelajari. Pokoknya jangan sampai kita menjarah rumah orang, karena nggak tahu tuh yang kita jarah tuh benar harta yang haram atau emang harta yang halal sebelum mereka tuh menjabat. Tahu kita kesal, tapi kita jangan sampai melampiaskannya ke tindak kekerasan seperti anarkis seperti ini ya. Jadi kasihan juga tuh ya, banyak yang tadi kucingnya hilang, barang-barang berharga pada diambil-ambilin, padahal belum tentu barang-barang berharga tadi itu adalah barang-barang yang haram. Gitu. Jadi harus ada proses hukumnya untuk ditegakkan ya di negeri ini. Jangan asal kita main hakim sendiri seperti merusak dan menjarah rumah seseorang. Gitu. Bayangin kalau misalnya rumah kita dijarah gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau merasakan hal seperti itu, maka kita jangan melakukannya juga kepada orang lain. Gitu ya. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil. Sama tadi yang masalah kerusuhan juga masih dalam penyelidikan. Bahwa ada orang yang dibaliknya enggak, ada yang mendanai tidak, ada yang nyuruh tidak, itu masih dalam penyelidikan juga, masih dalam investigasi. Ya, jadi sekarang berita ini tuh hanya membahas tentang masalah pelaku kerusuhan yang sudah tertangkap dan masalah penjarahan dari beberapa anggota DPR ya, seperti Uya Kuya dan Ahmad Saroni gitu ya. Nah, dan itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.